Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin membahas mengenai apakah Yesus yang saya percayai sama dengan yang dipercaya oleh para pendeta-pendeta palsu itu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Karena banyak yang bertanya kepada saya dan bahkan menghujat saya berkata, wah Pak John Sung memecah belah, ini membenci pendeta, ini iri dengki. Oh, Anda jangan terlalu cepat menghakimi. Yang saya itu sama sekali tidak membenci. Tetapi saya memaparkan pengajaran yang saya dapatkan dari Alkitab. Berbeda dengan apa yang dipercaya oleh para pendeta-pendeta itu. Nah contoh ya sekarang kita bahas. Yesus yang saya percayai bukan Yesus yang seperti di kalender, wajah-wajahnya rambut gondrong, berewokan. Nah, itu bukan Yesus yang saya percayai, ya. Saya tidak percaya ada wajah Yesus seperti itu yang dilukiskan oleh para pelukis hasil imajinasi mereka. Saya tidak percaya. Karena berbeda-beda. Ada kalau orang Asia gambar wajah Yesus matanya agak sipit. Coba Anda lihat wajah Yesus orang Korea atau orang Tiongkok. Nah, kemudian nanti wajah Yesus di Afrika rambutnya agak kriwil-kriwil, keriting, kulitnya agak hitam. Nah, saya tidak percaya itu. Karena hukum Taurat berkata bahwa janganlah membuat bagimu patung menyerupai apapun juga, baik di langit, di bumi, di udara, jangan disembah. Jadi saya tidak percaya itu ya. Jadi kalau ada orang berkata kepada, Yesus datang kepada saya yang seperti apa? Itu rambutnya yang gondrong seperti kalender. Oh sorry, saya tidak percaya itu adalah Yesus saya yang di dalam Alkitab. Karena Yesus sudah mengingatkan saya. Kemudian Yesus saya tidak bolak-balik datang kepada orang, ya, menampakkan diri. Karena Alkitab di dalam Matius pasal 24 itu sudah memperingatkan bahwa lihat, jika ada orang berkata kepadamu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan percaya. Mesias di padang gurun, Mesias di bilik, jangan percaya. Mesias outdoor, padang gurun, indoor, di kamar, jangan percaya. Sebab Mesias palsu telah muncul dan menampakkan diri kepada banyak orang dan menyesatkan banyak orang. Jadi Mesias yang saya percaya tidak bolak-balik seperti itu menampakkan diri. Oke? Kemudian Yesus, ya Mesias yang saya percaya itu akan datang dengan cara yang sama. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu, ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang saya percayai adalah Yesus yang akan datang dengan cara yang sama. Ya, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi bukan Yesus yang diam-diam menampakkan diri kepada pendeta A, pendeta B, memberikan dia mandat, memberikan dia titah, apa segala macam. Saya itu konyol sekali. Bagi saya itu adalah dongeng dan tahyul. Bagi saya itu adalah iblis yang menyamar seperti Yesus, mengaku diri Yesus, ingin minta disembah. Nah, kemudian Alkitab juga mengingatkan kepada di dalam Matius pasal 24 dan 27 itu, seperti kilat memancar dari timur ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Jadi kedatangan anak manusia, Yesus Kristus itu akan datang dilihat oleh banyak orang. Bukan diam-diam datang ke rumahnya, datang ke kamarnya. Itu hal yang sangat jauh berbeda dengan ada yang di Alkitab. Nah, kemudian Yesus saya tidak membuat orang lain itu kesurupan, bergetar-getar, tidak sadarkan diri. Yesus saya itu, Roh Kudus yang saya percaya itu adalah dia akan menginsafkan dunia akan dosa, penghakiman dan kebenaran. Jadi orang baca firman Tuhan, mengerti pakai akal budi, kemudian dia insaf, dia bertobat secara sukarela, kemudian dia mengikuti kebenaran firman Tuhan dan menjalani sesuai kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Bukan membuat seseorang bergetar-getar kesurupan. Itu kemasukan roh. Lihat, Anda baca di dalam Alkitab bagaimana Yesus mengusir orang kerasukan di Gerasa. Sebelum Yesus datang, dia meronta-ronta dan semua orang mengikatnya pakai rantai. Dia tidak bisa dikendalikan. Tetapi ketika Yesus datang, dia langsung diam dan sujud menyembah.
Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi Yesus saya berbeda. Nah, kalau Anda mengaku Yesusmu bisa seperti itu, ayo coba. Ya, coba tengking saya atau entah apalah dengan cara sepertimu. Nah, kalau saya bisa kemasukan seperti kesurupan seperti itu, berarti Roh Kudus dalam hati saya itu yang salah. Tapi kalau engkau tidak bisa membuat saya seperti itu, nah berarti roh kamu itu, roh iblis, Roh Kudus di dalam hati saya adalah roh yang benar sesuai dengan Alkitab. Bukan roh yang gentayangan seperti membuat orang kesurupan tidak sadarkan kemudian jatuh, kemudian menggelepar-gelepar seperti orang kesurupan. Nah, Yesus saya tidak demikian bekerjanya. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang saya percaya yang ada di Alkitab. Bukan hasil imajinasi para pelukis, bukan hasil dusta-dusta para pendeta, bukan hasil dari imajinasi, khayalan, dongeng para pendeta-pendeta palsu. Saya percaya Yesus saya ada di Alkitab. Dia akan datang dengan cara yang sama, menjemput saya naik ke sorga, dan saya akan bertemu dengan dia, dan dia akan membawa saya ke sorga. Dan pada hari kelak, saya akan hidup bahagia bersama di sorga. Bersama saya John Sung, Maranatha.